Ini dia rasanya. Aku benar-benar rindu. Mulai sekarang kita ke pasar malam tiap hari, ya? Gu Jingshi. Aku tahu dia cinta pertama yang tak tergantikanmu. Tapi kalian sudah pisah begitu lama. Kamu yakin masih ada cinta di antara kalian? Maksudku, yang tak pernah didapat dan yang sudah hilang akan jadi lebih berharga. Jadi lebih berharga. Tapi itu belum tentu cinta. Kamu bilang kontrak perkawinan kita sudah berakhir. Ya. Aku tahu kita mulai dari kontrak. Tapi, apa kamu benar-benar jatuh cinta padaku setelahnya? Aku bisa merasakannya. Jadi, bisakah kamu jangan buru-buru ambil keputusan? Nona Shen, maaf bonekaku melukaimu. Tapi aku juga tidak bisa kehilangan peringatanku. Hati-hati. Jingshi, kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Ayo kita ke rumah sakit. Nona Jian, segera tinggalkan tempat ini. Dan jangan ganggu Jingshi lagi. Kamu datang menyelamatkanku tanpa peduli apapun. Nalurimu tidak akan berbohong. Guishi. Bahkan jika itu orang yang lewat, aku akan selamatkan dia secara naluriah. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Tolong jangan ganggu kami lagi. Beneran nggak mau aku lagi? Ya. Ayo kita pergi. Kontrak perkawinan kita udah selesai. Ini cek ganti rugi buat kamu. Kamu mati-matian datang buat nyelamatin aku. Naluri nggak pernah bohong, kan?
Ah, sayang sekali. Emangnya kamu rela aja pergi kayak gini? Dan berjuang buat itu. Wang, tolong kamu jualin studio fotografi aku. Aku harus kejar mimpi aku sendiri. Oke. Serahin aja ke aku. Dia nggak ngerti nilainya. Nanti kamu pasti ketemu orang yang lebih baik. Ayo pergi. Oke. Bos. Nona Jian bakal terbang ke Inggris jam 3 sore ini. Oke, tahu. Jingshi, istirahat dulu. Minuman ini namanya mimpi. Persis kayak namanya. Setiap tegukannya kayak lagi mimpi. Cantik tapi cuma sebentar. Kayak waktu kita bareng dulu. Jangan kerja terlalu keras. Istirahat yang benar. Iya. Sebenarnya, aku cinta kamu. Ngomong-ngomong, aku ada konferensi telepon yang harus dihadiri. Kamu bisa keluar jalan-jalan dulu. Pekerjaan itu penting. Ham, Lin Yu itu wanita yang tega ninggalin anak ketiga. Iya, ayah. Berani-beraninya dia balik lagi? Gimana dengan Jian siang-siang? Sikapnya gimana? Dia udah pergi. Maksud kamu apa? Setelah Lin Yu balik, Jian siang-siang pergi. Dia pergi ke Inggris. Waktu Jingshi mutusin balikan sama Lin Yu, dia usir dia. Kamu gila. Cepetan telepon anak ketiga balik. Ayah, Jingshi serius sama Lin Yu. Jangan dipaksa. Kalau gitu, cariin Lin Yu buat aku. Pengen lihat siapa dia ini. Yang bikin anakku jadi gak waras. Aku langsung urus. halo. Jingshi, Kuezi lagi kirim orang jemput aku ke rumah keluarga. Apa dia mau pisahin kita? Aku takut banget. Kamu bisa temenin aku nggak? Aku tahu.
Berapa yang kamu mau untuk pergi dari anakku? Sebut saja harganya. Aku nggak mau uangmu. Aku akui, dulu aku pernah berbuat salah. Tapi aku benar-benar cinta sama Jingxi. Kamu pergi bertahun-tahun tanpa kabar. Siapa yang tahu kamu ngapain aja selama ini? Ayah, kayaknya mereka serius. Diam. Laki-laki yang peduli keluarga. Bisa-bisanya dibuang senaknya? Atau mau diapa aja terserah dia? Sebenarnya, kamu kesini. Kalau bukan karena perempuan ini, mungkin kamu nggak bakal mau pulang. Aku kesini buat jemput Lin Yu. Ayo kita pergi. Kapan ini berakhir? Udah bertahun-tahun. Kenapa kamu nggak mau pulang? Ayah, dia nggak mau pulang. Kenapa dipaksa? Kalau mau sama perempuan ini, kamu harus tunjukin keseriusan. Setidaknya makan bareng ayahmu. Paman Jingxi udah nggak muda lagi. Mengalah aja lah. Oke. Makan aja deh. Butler, suruh dapur tambah lauk. Ikan kuah kecap. Daging asam manis. Lotis ketan, kesukaan Jingxi. Dan 3 pangsit segar. Iya. Iya. Jingxi dan ibunya paling suka pangsit segar 3 rasa. Bu, pangsit buatan ibu yang paling enak sedunia. Kamu cuma manis-manis di mulut aja. Ayo cuci tangan dulu. Bantuin ibu bikin pangsit. Aku juga mau belajar. Harus belajar. Nanti kalau sudah menikah, bisa buatkan untuk istrimu. Aduh, ibu. Jangan ngomong gitu. Aku ada rapat penting di lantai atas. Aduh, Dasar anak nakal. Bu. Tunggu sampai aku punya orang yang disukai, baru diajarin. Baiklah, Kamu masih ingat? Tentu saja ingat. sebenarnya, kamu bisa bicara dulu dengan pamanmu. Aku ke dapur bikin pangsit dulu. Oke. Terima kasih. Ayo duduk. Ayo, Jingxi. Mari duduk. Aku juga mau lihat-lihat. Katanya kamu pergi. Kok tiba-tiba balik? Pokoknya, dia sudah mengubah akhir ceritaku. Kali ini, aku cuma akan balas budi. Aku nggak bisa cuma nonton dia lulus aja. Akhir apa? Atau latar belakang apa? Omongannya makin nggak jelas. Di sini pohonnya banyak banget. Aku nggak bisa lihat jelas.
Paman, Terima kasih. kakak ipar. Coba masakanku. Istimewa apanya? Bukan cuma semangkuk pangsit rebus? Kak Yang, ambilin aku cuka. Oke. Cuma kamu doang di keluarga yang doyan cuka. Kurangi cuka, nanti perutnya sakit. Mau coba? Aku nggak suka cuka. Ayo makan. Hari ini pesta Hongmen. Adegan dramatis perseteruan antar saudara bakal dimulai. Pangsit yang dia makan sudah diracuni. Ayo pergi. Ada apa? Gu Jing dalam bahaya. Ayo pergi. Qingxi, tambah semangkuk lagi. Kamu urusan akhir-akhir ini. Aku ambilkan semangkuk lagi. Aku sudah kenyang. Dengar-dengar kamu berencana akuisisi Rong-An Bio. Rong-An Bio hasil riset bioteknologinya luar biasa. Kalau akuisisi berhasil, siklus pengembangan kosmetik bisa dipersingkat drastis. Aku tidak setuju. Kamu tak pernah ikut campur urusan grup. Dari segi keuangan, investasi ini terlalu besar. Return jangka pendeknya tidak pasti. Dan bisa terjadi konflik besar setelah akuisisi. Sepertinya kakak ingin mengaturku. Tapi apa kakak punya kualifikasi? Atau kakak pikir kakak akan segera menggantikanku? Siapa yang tahu masa depan? Kalian berdua ngomong apa? Shenxi. Kamu kenapa? Sepertinya dia keracunan. Keracunan? Aduh. Kamu yang racuni aku. Bukan, kalian berdua yang racuni aku. Sudah lama kamu rencanakan. Bukannya hari ini mau meracuniku? Kepala rumah tangga, panggil ambulans. Tuan, sinyal HP Tuan hilang. Cari sinyal di luar, Pak. Sinyal di sini sudah lama diblokir keluarga Gu. Tujuannya biar aku tidak bisa ditangani tepat waktu. Tapi sayang, malah menimpa dirinya sendiri. Ayah, tolong aku. Dia yang jebak aku. Dia mau meracuni aku. Dia ingin meracuniku. Jingxi, kok bisa begini? Aku takut sekali. Cepat bawa kakakmu ke rumah sakit. Kamu khawatir. Dia kan kakakmu. Jingxi, kapan aku bisa ada di sampingmu lagi? Aku takut dalam beberapa hari ini dia akan curiga padaku. Jangan khawatir. Aku sudah punya rencana yang sempurna. Rencana apa? Aku akan bilang ke ayah. Kalau Gu Jingxi yang mengusir Jian Xiangxiang demi kamu. Tapi saat dia bicara denganmu, kamu pura-pura takut. Dan telepon Gu Jingxi untuk menyelamatkanmu. Saat dia masuk ke rumah keluarga, aku akan buatkan sanyuan wonton kesukaan mamanya. Dan ajak dia untuk tinggal. Makan malam.
Aku sudah dapatkan racun saraf yang tak berwarna dan tak berbau. Aku akan taruh di sup wontonnya. Tapi bagaimana kita bisa bebas nanti? Aku sudah berhasil memancing amarah Li Fang. Sehingga semua orang berpikir, kalau dia benci sekali pada Gu Jingxi. Setelah Gu Jingxi keracunan, aku akan taruh racunnya di tasnya dan jadikan dia kambing hitam kita. Lalu, semua rintangan di depan kita akan hilang semua. Yaoge Group juga akan jadi milikmu. Tapi kamu punya anak laki-laki. Kamu bisa mengorbankannya? Benda tak berguna itu tidak layak disebut. Kamu juga bisa melahirkan anakku. Aku akan besarkan anak kita dengan baik. Dan aku akan berikan seluruh Yaoge Group padanya. Sisi, kamu baik sekali padaku. Kok bisa begini? Aku tahu semua tentang dirimu. Lin Yun, kau bolak-balik main di antara dua anakku dan mengacaukan perasaan mereka. Mau apa kau sebenarnya? Qinxi, Atau mungkin aku harus memanggilmu Chen Ping, selingkuhan Gu Shengxi. jangan berkecil hati. Aku masih di sini untukmu. Betul sekali. Permainan baru saja dimulai. Sulit bagimu bermain game sebesar ini melawanku. Untuk menjadikan kekasihmu seorang wanita cantik. Kau pikir rencana ini sempurna, tapi penuh dengan celah. Racun ini. Racun ini. Aku yang taruh. Xiao Fang, kenapa? Aduh. Nona Jian, Aku sudah kirim video ke kakak iparmu tadi malam. Ah Feng, dengarkan aku. Ini semua konspirasi dia. Kita sudah menikah puluhan tahun. Aku tahu di mana barang-barangmu. Aku tahu jelas-jelas. Aku sudah mengganti racunnya tadi malam. Racun aslinya sudah kutuangkan ke botol cuka. Gu Jingqi menyuruhku mengganti racun itu. Tapi aku tak mau menyerah. Kenapa kalian bisa bahagia sementara aku jadi kambing hitam? Sementara aku yang dikorbankan? Kalian berani mengatur rencana jahat untukku dan Jia Cheng. Jangan salahkan aku kalau aku balas dendam. Anakku adalah kelemahanku. Kau tega mengorbankan anakmu sendiri. Gu Shishi. Aku sudah tak punya rasa sayang lagi padamu. Bibi? Kamu baik-baik saja? Ini semua idenya. Dia tidak terlibat. Aku akan menyerahkan diri. Kamu gila. Benar-benar gila. Dosa. Dosa besar. Sungguh dosa. Untuk apa semua ini?
Ini semua karena kamu. Ini semua gara-gara kamu, orang tua brengsek. Apa? Aku adalah anak sulungmu. Ibuku adalah istri pertamamu, Jia Hanshi. Dia ini apa? Cuma selingkuhan. Ibuku terpaksa pergi setelah kau menikah lagi. Sampai akhirnya mati karena depresi. Diam. Kalau berani menghina ibuku lagi, coba saja. Selama bertahun-tahun, orang tua brengsek ini hanya peduli pada Xia Hanshi dan kamu. Apapun yang kulakukan, dia selalu bilang aku tak sebaik kamu. Makanya kau atur kecelakaan mobil untuk membunuh ibuku. Semua ini gara-gara kamu. Aku benci kecelakaan mobil tahun itu, kenapa kamu nggak mati aja? Sisi. Kamu memang pintar banget. Bahkan sampai repot-repot khawatirin dia. Nona Jian, apakah video Chen Ping sudah kamu antar ke bos? Bos, ada yang kirim flash disk buat kamu. Sisi. Kapan aku bisa ada di sampingmu lagi? Karena kamu masih peduli sama bos. Kenapa nggak tinggal aja dengerin penjelasannya? Gak usah. Kamu lebih baik urusin aja urusannya dia. Jangan bilang ke dia aku pernah kesini. Tolong, Nona Jian. Kontrak perkawinan kita udah selesai. Cek ganti rugi ini buat kompensasimu. Kamu beneran gak mau aku lagi. Apa nggak ada cara untuk bawa dia ke pengadilan? Ada orang misterius yang selama ini bantu Gu Shengxi. Aku cuma tahu. Di punggung kanan kanannya,
Ada bekas luka yang sangat jelas. Umurnya sekitar 40 tahun. Apa kamu bawahan Gu Shengxi? Kamu udah lakukan banyak kejahatan buat dia. Aku udah telepon polisi. Polisi bakal segera datang. Atau dia nggak bakal bisa kabur. Kejar dia. Siapa pria itu? Kenapa dia mengikutinya? Itu musuh Gu Jingxi selama 10 tahun. Dia akan muncul di villa. Dia ada Gu Shengxi. Kita tidak boleh biarkan dia sakiti Gu Jingxi. Oh, baiklah. Pria misterius itu sudah di sini. Dia sama sekali belum pergi. Jangan lupa, kau ini anjing yang bakat. Pakai hidungmu untuk menciumnya. Kau lagi ngapain? Aku lagi mencium keringatnya. Bukannya semua keringat sama saja? Tadi waktu aku lewat dekat orang itu, aku menciumnya. Aku mencium bau pahit, tanda pemakaian narkoba jangka panjang. Itu dia. Dia kenapa? Kenapa dia dipukuli sampai seperti ini? Itu mungkin Ayan. Aku akan bawa dia ke rumah sakit. Ya ampun. Kau hubungi Gu Jingxi. Minta dia datang dan jemput dia. Dengan saksi ini, dia bisa bawa kakaknya ke pengadilan. Baik. Halo. Gujing, ini Wang Wang. Siu-siu. Selamat ya. Kamu udah balas dendam. Pulang sama aku, yuk. Nona Gu. Semua udah beres. Aku sengaja ngasih tahu kamu yang sebenarnya. Karena aku tahu kamu pasti mau tinggalin aku. Tapi semua itu banyak. Aku gak mau kamu ikut-ikutan dalam bahaya. Jadi, semua ini cuma jebakan doang? Aku gak pernah nyangka. Kamu nggak pernah mikir buat putus sama aku, kan? Iya kan? Iya. Jadi dari awal-awal banget. Kamu udah tahu itu hujan palsu? Iya. Pak Gu. Kenapa dalam semua rencana kamu, aku selalu yang dipilih? Dan baru dikasih tahu belakangan? Sepertinya keberadaanku cuma buat nutupin langkah kamu doang. Kita nggak pernah maju bareng-bareng. Bukan begitu maksudku. Kamu bisa punya 1000, bahkan 10.000 alasan buat jelasin. Kalau semua ini kamu lakukan demi kebaikanku. Tapi itu bukan yang aku mau. Maaf. Aku mengabaikan perasaanmu. Aku ingin pergi dari sini. Dan meninggalkanmu. Ke tempat di mana aku bisa mekar sesuai keinginanku. Dan bersinar. Siau-siau. Jangan pergi, oke? Gu Jingxi. Mari kita berpisah. Bisakah kau meninggalkanku?
Ini buatanku sendiri. Namanya Chen Meng, bisa menenangkan hati. Omong-omong, Pak Gu, aku bawakan sesuatu untukmu. Izinkan aku memperkenalkan. Ini pacarku, Jian Xiangxiang. Kalau kau tidak mau, ya sudah, aku pergi. Tanda tanganin. Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu dengan baik. Aku curiga ada kandungan santium di dalamnya. Penggunaan berlebihan bisa sebabkan sakit kepala, pusing, aritmia. Bahkan, tanda tangan. Selamat ulang tahun. Aku suka padamu. Aku akan selalu di sini. Rumah sakit bos menelepon. Otak dan sistem saraf Gushen rusak parah. Dan dia jadi sayuran. Itu berkah baginya. Pria misterius itu, namanya Wang Yong. Sudah diserahkan ke polisi untuk interogasi lebih lanjut. Aku yakin kejadian tahun itu akan segera terungkap semua. Chen Ping dan Li Fang sudah ditahan. Serahkan kasus Li Fang ke pengacara Zhao. Baik. Bos, kamu benar-benar rela melepas Jian Xiangxiang pergi. Sudah waktunya dia melihat dunia luar. Ini peringatan. Sang kepala rumah tangga bilang kamu ingin menemuiku. Besok kamu temui pengacara Jiang. Aku sudah mentransfer semua sahamku ke kamu. Baru sekarang aku sadar betapa salahnya aku. Aku selalu berharap bisa menyeimbangkan antara kamu berdua bersaudara. Agar kalian tetap rukun. Tapi aku tak menyangka malah berujung seperti ini. Sebenarnya, bisakah kamu memaafkan ayahmu? Kamu tahu persis apa yang dilakukan Gu Shengxi. Kamu sangat paham. Tapi kamu tetap memilih membohongi dirimu sendiri. Dan menutupi kebenaran. Tidak, tidak. Orang yang harus kamu minta maaf bukanlah aku. Tapi ibuku. Aku punya hak memutuskan untuknya. Untuk memaafkan atau tidak. Artinya, berhentilah membenci ayahmu. Jingxi.
Aku sudah lama tertarik dengan. Aku sangat tertarik dengan. Khususnya budaya dupa. Sebagai pendiri merek Kincheng, selama proses penelitian dan pengembanganmu, apakah kamu menghadapi tantangan? Banyak tantangan. Pertama, tentang pemilihan bahan baku. Kita harus memastikan bahwa semua bahan baku berkualitas tinggi dan memenuhi standar tradisional. Kedua, sambil mempertahankan keterampilan tradisional, kita juga perlu mempertimbangkan kebutuhan konsumen modern dan standar perlindungan lingkungan. Setelah meninggalkan Gu Jingxi, aku menemukan arah hidupku sendiri dan juga mendirikan merek parfum Kincheng Group. Berage yang dulu ada di mana-mana itu kini sudah menghilang tanpa suara. Seperti peringatan dari takdir yang memberitahuku, kau tak perlu lagi bergantung pada petunjuk dari luar. Kamu bisa andalkan diri sendiri untuk perjelas jalan. Lama tidak berjumpa. Kenapa kau di sini? Masuklah. Aku yang beli tempat ini. Aku tahu. Mungkin suatu hari kau akan kembali. Bagaimana kau bisa mendapatkan foto-foto ini? Halo, apakah kamu orang Tionghoa? Ya, betul. Selamat Hari Raya Mid-Autumn. Ini kue bulan buatan perkumpulan kampung halaman kami. Dibagikan khusus untuk teman-teman Tionghoa di luar negeri. Terima kasih. Kau yang mengambil foto ini? Maaf. Aku tidak bermaksud mengganggu hidupmu. Aku cuma ingin melihatmu. Tapi aku takut, setelah kau melihatku, kenangan sedih itu akan muncul lagi. Aku selalu mengira diriku orang yang tegas. Tapi baru sadar, semakin kau mencintai seseorang, semakin takut untuk mendekatinya. Jangan kira aku akan luluh dengan kata-katamu itu. Siang-siang. Beri aku kesempatan lagi. Biarkan aku menebus semua yang terjadi dulu, oke? Gudong, jangan sok akrab. Hormati dirimu sendiri. Hei, bisa nggak kamu minta Gaoi berhenti ganggu aku? Kamu bisa kendalikan dia nggak? Aku nggak punya hak ikut campur urusan pribadinya. Kamu masih saudaraku nggak sih? Izinkan aku perkenalkan.
Jian siang-siang. Kamu pulang. Bagus, biar aku kasih tahu. Selama kamu pergi, kakakku terbang ke Inggris tiap bulan buat ketemu kamu. Dan ngumpulin segudang foto-foto kamu. Kalau kamu nggak cepat pulang, dia bisa gila beneran. Kalian itu saudara kandung. Kami saudara kandung sebenarnya. Biarkan dia yang ceritain detailnya. Aku ada urusan, aku harus pergi. Iya. Sebenarnya, ceritanya simpel banget. Mamaku dulu ditelantarin sama bajingan waktu masih muda. Jadi dia mutusin besarin Lin Yu sendirian. Waktu itu, kakekku, karena sayang, anak perempuan mereka. Gak mau dia jadi ibu tunggal. Jadi diam-diam mereka kirim Lin Yu pergi. Terus gimana? Setelah itu, mamaku terus nyari Lin Yu. Sampai bertahun-tahun kemudian, dia ketemu dia di konser cello. Kebetulan, dia tahu ternyata dia anak kandungnya yang hilang. Mamaku nyuruh orang selidiki. Dan tahu kalau Lin Yu punya orang tua angkat yang sayang banget. Dia nggak mau jadi pengganggu. Dan nggak mau ceritain masa lalu yang menyakitkan. Jadi dia bilang ke aku, buat jagain dia selamanya. Dan simpan rahasia ini selamanya. Gimana caranya Le Yu tahu hubungan kalian? Dia pinter banget. Dan PK. Lagi pula, di dunia ini, nggak ada yang namanya pemberian cuma-cuma. Siau-siau. Lin Yu bukan cinta pertama yang tak tergantikanku. Kalau ada orang yang kucintai tapi tak bisa bersamanya. Hanya kamu. Meski lamaran ini terlambat 3 tahun. Cintaku padamu tak akan pernah absen. Maukah kau menikah denganku? Kau tega sekali. Kau tak mau kasih aku kesempatan. Aku bingung banget sekarang. Bukan berarti aku nggak terharu. Cuma, aku selalu merasa masih ada simpul di hatiku. Hei Wang Wang. Aku selalu merasa. Uhuh, uhuh, uhuh. Lama tak jumpa. Kakakku tersayang.
Adikku yang baik. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Apa yang harus kutakutin? Karena kau sudah pura-pura lumpuh selama bertahun-tahun. Maka biarkan kau puas-puasin. Kamu baik-baik saja? Nggak apa-apa. Bangun. Kau. Pertunjukan dimulai. Hahaha. Hei, jangan bergerak. Hei. Hahaha, mobil ini sudah penuh dengan bahan peledak. Di ruangan ini ada jaring laser, tak terhitung jumlahnya. Tapi kamu tidak bisa melihatnya. Hahaha, sentuh saja salah satunya, dan boom. Hahaha. Ayo kita main game. Aturannya sederhana. Siapa yang membunuh yang lain? Bisa keluar dari sini hidup-hidup. Hidup dan mati. Game dimulai. Ding dong ding dong. Hahaha. Oh, tidak ada penjelasan. Mati di tangan wanita milikmu sendiri. Itu kematian yang terhormat. Hah, baiklah. Jangan benci aku. Kapanpun di hidup ini. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Tapi, Lepaskan. Karena kamu tidak mau kesempatan itu. Maka mari mati bersama. Semoga beruntung. Dor 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 dor. apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu hanya bisa mencobanya. Itu adalah terlalu berbahaya.
Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kita tetap di sini, kita berdua akan mati. Selalu ada kesempatan jika dicoba. Tapi, Aku akan bawa kamu keluar hidup-hidup. tunggu sebentar. Garis terakhir ini sepertinya. Miring 45 derajat dari kanan atas. Jadi harus kaki kiri dulu, harusnya. Dor 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 dor. Hahaha. Dor 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 dor. Deng 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 deng. Hei. Hei. Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan pasang jebakan gede-gedean kayak gini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku udah telepon polisi. Hahaha. Gao Yi kasih tahu aku kalau kamu dalang di balik King Cheng Group. Kakek. Dan bilang kalau kamu tiap minggu jenguk dia di panti jompo. Wang Wang kasih tahu aku. Kamu pakai nama aku dan mama aku.
Buat dirikan Yayasan Amal Han Siang. Nggak cuma itu. Bisa kasih tahu aku nggak? Kamu masih mau sembunyiin apa lagi dari aku ke depannya? Mau kasih aku kesempatan lagi nggak? Kasih kamu 1 menit buat ngaku. 59. 58. Ini pengakuanku. Pasangan kita akhirnya kasih kita gula. Aku terharu banget. Kalian belum pergi. Hah? Kita lagi ngintip layarnya diam-diam. Kami udah lama makan dog food yang kalian lempar-lempar. Akhirnya, aku nungguin ending kalian. Sekarang kita bisa pensiun dan lanjut ke cerita berikutnya. Dan lanjut ke cerita berikutnya. Kenapa aku ketiduran pas nulis? Jian siang-siang bilang sambil dicium. Gu Jingxi, jangan jadi bajingan. Ini pengakuanku. Jian siang-siang. Aku akan bergantung padamu selamanya. Jangan pernah lepasin aku. Ciumannya berlangsung lama banget. Sampai mereka harus berpisah buat bernapas. Pas mereka buka mata. Gu Jing, Novelmu udah selesai ditulis? hampir selesai.